Sawadee to minahasa. Kali ini kita berjumpa lagi dalam channel dari penonton dan kita akan membicarakan, mempercakapkan, membincangkan satu topik yaitu kaitan dengan kerja-kerja kebudayaan yang nanti akan berbagi dengan kita seorang yang sudah hadir di studio saya ini, Rinto Tarore, dan kami biasa menyapa Tonaas Rinto Tarore. Malam baik, Tonaas. Malam baik, Net. Ya, kami menyapa Tonaas Rinto Tarore sebagai seorang yang memiliki kepedulian terhadap kerja-kerja kebudayaan Minahasa dalam hal seni kawasaran, seni tari kawasaran, tapi juga terutama disebut Tonaas karena Tonaas Rinto Tarore memiliki pengetahuan dan terus mencari pengetahuan tradisi keminahasaan. Dan Tonaas Rinto Tarore pada tahun 2020 berhasil meraih penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia dalam kategori pelestari budaya. Dan Tonaas ini satu-satunya dari Provinsi Sulawesi Utara, kalau tidak salah waktu itu. Nah, kaitan dengan kerja-kerja kebudayaan yang sudah dilakukan sekitar mungkin 20-an tahun. Nanti orang cerita sebentar kaitan dengan itu. Dan nanti berdiskusi ini cerita ini akan lebih fokus bagaimana sedikit tentang profil dari kerja-kerja kebudayaan Tonaas Rinto. Lalu kemudian kita juga akan menggali dari Tonaas tentang apa yang mendasari, apa yang memotivasi. Lalu kemudian mungkin juga kita akan mendengar selama melakukan kerja-kerja kebudayaan ini, apa saja tantangan atau ya katakanlah masalah-masalah yang ditemui selama melakukan kerja kebudayaan. Oke, saya mulai dengan pertanyaan Tonaas. Sejak kapan seorang Rinto Tarore melakukan kerja-kerja kebudayaan ini yang di dalamnya selain merawat, melestarikan situs-situs, tapi juga dalam hal seni tari kawasaran dan memimpin kelompok kawasaran Warangiwaya, dan juga dalam hal banyak orang yang sering bertanya kepada Tonaas tentang pengetahuan Minahasa. Sejak kapan Tonaas mulai melakukan semua itu? Kalau mau ikut sebenarnya panggilan ini, ya panggilan namanya. Panggilan ini dari masih kecil. Bagaimana ceritanya? Jadi dari masih kecil itu biasa kalau patrompet tradisi itu ada orang-orang tua aja berikat akang lalu semua akhirnya mewujud di itu sekitar kita kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP masih sangat muda sekali. Iya, kelas 1 SMP itu akhirnya orang-orang tua kunci ubah atau Sumampet itu. Jadi waktu itu boleh antar orang berobat ke Watu Pinawetengan. Awalnya memang dari berobat. Jadi panggilan ini awal-awal dari berobat. Dan berobat Makatana. Dalam tradisi Minahasa ada yang disebut dengan Tonaas mengundang, gitu ya. Yang antara lain merawat orang sakit atau menyembuhkan orang sakit. Itu tahun berapa itu? Itu ya pokoknya itu waktu pas SMP kelas 1 itu, lupa tahun berapa. Kelas 1, 90-an. Iya, 90-an. Kalau dihitung hingga kini mungkin sudah berkisar 20-an tahun. Iya. Jadi waktu itu memang Om Ari yang menjaga di Watu Pinawetengan masih belum lama, masih baru. Yang sekarang masih juga sebagai penjaga situs. Masih penjaga situs. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 96, kira-kira 96 atau 97 awal. Ya. Dan itu apakah memang dari ada semacam darah keluarga yang mengalir sebagai seorang keluarga Tonaas atau keluarga Walian atau seperti apa? DP awal sih sebenarnya tidak dapat tahu. Nanti kemudian kita coba telusuri sampai sekarang masih melakukan penelusuran.
Akhirnya semua lebih jelas. Ternyata ada darah, ada silsilah di Oh situ. iya. Nah, dari awal ini kemudian mulai berkembang seiring waktu. Jadi bukan cuma terpatok sampai di berobat. Akhirnya kita berusaha dalami ini dan sampai di berapa kali, 2-3 kali dapat jalan buntu. Nah, apa maksudnya dengan jalan buntu itu? Jadi jalan buntu ini di satu kesempatan, jalan buntu ini ada pertanyaan mendasar. Jadi pertanyaan mendasar, for apa ini? Baru tablah di satu sisi, dari sisi agama, waktu itu masih memang sampai sekarang sih, cuman waktu itu masih lebih keras. Jadi semacam selain di satu pihak itu dari pertanyaan yang keluar dari renungan pribadi, tapi hal yang lain adalah dengan gereja atau Kristen sendiri. Dengan Kristennya jadi apa itu? Jadi bertentangan kalau di masa itu. Jadi ada sampai 2-3 kali itu dapat jalan buntu. Cuman di tiap kali dapat halangan ini, di waktu kita dapat lewat itu jadi lebih kuat, jadi lebih ya ibarat tercerahkan. Bagaimana supaya ini jalan tradisi, jalan orang-orang tua ini sampai kemudian lebih berkembang. Jadi perkembangan kemudian ini kita sadar bahwa gerakan ini DP awal kan cuma dari keluarga. Kemudian kalau ada orang mau ubah dari luar, baru kita berpikir berapa tahun berjalan, ini bukan cuma sampai di sini gerakan kebudayaan ini. Selewati tantangan-tantangan itu dari masyarakat, dari gereja. Justru semakin mendorong. Lebih mendorong. For apa ini semua ini? Kalau dulu kan orangnya bilang tuh hal-hal begini talenta. Nah bilang for apa ini? Jadi dari usia itu dari pertama kali merasa terpanggil untuk itu, sudah merasa bahwa ini adalah satu pemberian dan kemudian itu adalah juga panggilan untuk melakukan kerja yang lebih luas kaitan dengan kebudayaan Minahasa. Iya. Jadi setelah berkembang ini dari situ kita mulai bangun. Pertama kan dari keluarga. Kemudian mulai bangun komunitas, komunitas yang Waranewa ini. Di komunitas ini melibatkan orang-orang luar. Jadi di situ sebenarnya ada dua hal penting waktu itu yang kita sempat berpikir. Jadi pertama terkait dengan nilai, kedua terkait dengan benda atau situs. Nilai dan kedua benda atau situs. Nah, mengapa menurut Tonas waktu itu bahwa dua hal ini berkaitan? Nah, jadi kita pikir berkaitan begini. Kalau terkaitnya nilai itu, nilai-nilai keminahasaan kan itu banyak orang tahu. Nah, cuman perlu penggalian lebih dalam lagi. Nah, kalau terkait situs berarti contoh situs Watu Pinawetengan atau benda atau artefak begitu yang terkait, ada pusaka-pusaka. Apa makna dari benda-benda ini? Karena banyak orang juga mungkin masa itu sampai sekarang yang misalnya memaknai yaitu misalnya punya nilai jual atau untuk hal-hal yang tertentu, tapi rupanya Tunas punya pemaknaan lain. Jadi salah satu contoh waruga ya. Jadi waruga itu mungkin kalau orang lain cuma lihat dari sisi objek benda, jadi waruga ini cuma sekedar kubur masa lalu. Cuma kalau dia si bagu pasang ini penilai, ada sesuatu yang teramat berharga di situ. Ada makna mendalam, mendasar, di mana nilai-nilai ini boleh terang pakai hari ini, masih berguna hari ini. Nah. Dan dalam hal penggalian dan pencarian tentang tadi itu nilai dan juga terkait dengan itu artefak situs, Tonas Rinto juga saya kenal seorang yang boleh katakan walian. Nah, apakah juga itu memiliki hubungan yang saling terkait? Jadi memang sampai sekarang kalau kita berpikir begini soal walian, soal Tonas, kita dari sisi pribadi tidak terlalu pusing dengan itu. Yang penting ini pertama dia memang kalau mau balik ke masa dulu ada apa semacam jabatan-jabatan adat lah itu.
ada makna-makna lebih itu. Iya. Cuma hari ini soal itu ya tinggalkan namanya pemberenggar adat begitu atau kata tonaas ini walian itu kan capaian kualitas hidup seseorang. Jadi ini boleh orang yang mengaku diri bilang begitu. Pengakuan dari komunitas dan dari komunitas leluhur serta iya. opo empung atau keseluruhan warga. Kira-kira begitu ya. Iya. Jadi kalau kita ndak di soal mau panggil kita tonaas walian itu kurang soal paling terakhir. Kita menghargai itu. Nah, cuma bagaimana hari ini orang yang ketika dapat pengetahuan dapat kepercayaan orang-orang tua ini, bagaimana orang memanfaatkan itu lebih berguna, berdaya guna. Pengetahuan ini kan orang-orang tua kasih gratis, dari yang kuasa kasih gratis, ya selayaknya orang memanfaatkan ini dengan baik untuk keberlanjutan kebudayaan Minahasa. Yang antara lain melalui penggalian nilai dan artefak. Dengan misalnya saya perhatikan aktivitas kegiatan Tonas Linto dan teman-teman mencari, kemudian menemukan situs-situs, perbaiki dan sebagainya, dan itu rupanya juga bagian dari upaya untuk menemukan nilai. Iya. Jadi memang penemuan situs ini sebenarnya itu dari kan yang paling pertama kan itu dari petunjuk. Pertama petunjuk leluhur, kemudian ada dan pencarian. Atau kalaupun ada yang situs-situs yang memang orang tahu. Jadi ini berusaha dan bagaimana itu penting kok begini. Situs ini penanda kebudayaan. Penanda kebudayaan orang. Di mana situ simpan nilai-nilai itu. Jadi kalau orang baca nilai, dia mesti ada DP. Orang sekarang mesti ada DP benda. Karena cuma mengambang sama itu. Jadi mitos lama-lama. Begitu sebaliknya. Jadi benda tanpa nilai atau sebaliknya nilai tanpa benda dia saling ada ketergantungan itu. Nah, karena betapa penting ini, makanya dari situ kita dengan tamang-tamang di komunitas dengan jejaring semua ini organisasi adat budaya, orang berupaya sekuat tenaga dengan soal-soal ini kan terkait dengan bagaimana orang mau kasih tunjuk. Itu nilai-nilai keminasan, contoh mapalus. Itu mau bantu baku rukuk. Tuh. Jadi terkait salah satu contoh penyelamatan situs ini, itu memang secara mandiri, tidak ada bantuan dari pemerintah. Karena memang orang tidak mengharapkan bantuan. Jadi itu juga sebenarnya yang satu poin yang mau ditanyakan ke Tonas soal selama ini baik saya pribadi maupun banyak orang tahu bahwa Tonas Linto dan teman-teman juga aktif sekali dalam hal menelusuri di mana ada situs-situs budaya Minahasa seperti Waruga, Watu Tumotoa, yang terakhir di Pentemuraya. Iya, di Tondano. Lalu juga kemudian di bagian Tonsek sana yang publik tahu, publik lihat bahwa di situ ada upaya untuk merawat, melihara, memperbaiki juga. Waruga-waruga yang dulunya dirusak oleh orang-orang yang memahami bahwa di dalamnya ada benda-benda yang dapat dijual dengan nilai dolar atau rupiah. Nah, saya pribadi berpikir bahwa mungkin ada pertanyaan publik. Mengapa seorang Tonas Linto dan teman-teman hujan, panas sampai kadang-kadang sampai tengah malam juga, dan macam-macam itu. Dan itu semua untuk apa? Pertanyaan pertama itu. Lalu kedua, di era ini jarang orang dapat melakukan itu tanpa ada dana, bantuan dana. Nah, kedua itu, bagaimana Tonas bisa dan teman-teman bisa melakukan itu tanpa kemudian ada semacam sponsor? Apakah sponsor dari pemerintah atau sponsor-sponsor yang lain. Tapi bisa terjadi itu dan sudah banyak situs yang diperbaiki. Jadi memang soal-soal ini soal-soal kepekaan. Jadi kepekaan orang. DP contoh begini loh. Beda kalau orang dengar, jauh kan tuh dia. Ada orang cilaka, orang keluarga dekat. Bagian dari orang atau cuma orang lihat televisi orang lain. DP soal rasa itu, soal kepekaan. Jadi dari kepekaan ini, kemudian ini kepekaan ya tuh.
ini kan panggilan, soal panggilan. Jadi kepekaan ini karena panggilan. Jadi panggilan hati. Jadi karena ini panggilan hati, itu orang mesti jawab dengan pemberian diri. Pemberian diri. Soal-soal ini memang terkait penyelamatan situs. Kalau boleh mau bilang, apa ya? Yang paling penting di sini ini kan penanda kebudayaan. Orang terkait dengan itu. Ini peninggalan dari orang leluhur. Karena ini dan sudah tugas dari generasinya untuk. Iya. Karena ini peninggalan dari orang leluhur, dari orang tua, itu tanggung jawab bukan siapa-siapa. Ya. Terutama kalau ini dari orang tua yang merawat orang. Karena ini terkait dengan bagaimana orang penghargaan, penghormatan ke leluhur yang karena orang ada hari ini, dengan bagaimana kalau orang sudah sampai di tahap pikir ini, orang tak buka bagaimana DP apa penting benda ini, berarti tanggung jawab ada pada orang. Kalau tanggung jawab ada pada orang, seharusnya orang mesti melakukan penyelamatan hari ini. For generasi yang selanjutnya. Kalau hal-hal ini tak biar warga so ancur orang sejarah dari tahun 70-an tuh. Kung hari ini orang ada tahu itu bagaimana DP cara mau supaya ini boleh mau berkelangsungan sebentar. Untuk nak backing kesalahan ada pada orang. Jadi kepekaan memang dan rasa tanggung jawab itu yang kemudian antara lain mendorong sehingga mungkin waktu bisa dipakai untuk mendapatkan uang misalnya dari tempat lain, tapi justru diberikan waktu untuk memperbaiki atau merawat situs-situs. Ini luar biasa sekali terasa. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira kalau boleh pertanyaan nakal, dari mana dana atau apalah untuk kemudian Tonas dan teman-teman bisa melakukan itu? Nah, kita paling kasih contoh ini yang terbaru juga di Nano ini. Jadi DP awal itu semua DP kisah-kisah sebelum itu sama lagi. Jadi polanya sudah begitu. Iya, DP pola sama begitu sampai ini. Jadi memang ya pertama orang mesti pemberian diri memang betul-betul. Nggak usah pusing itu mau hujan kah, panas, mau pergi di rawa-rawa atau di apa. Kalau orang coba niat, orang mesti segera backing. Jangan orang cuma bicara. Orang mesti melakukan tuh dia apa yang orang bicara itu. Nah, soal DP jalan bagaimana orang manusia soal ada yang jawab yang tuntun. Nggak mungkin orang mau bikin bagus karena ada yang membuka-buka jalan. Baru ketika orang memulai ini, ada kepercayaan. Tetap dari mana saja tetap ada yang mau membantu. Dalam pengertian begini, yang membantu ini siapa? Jadi yang pertama-tama yang membantu ini orang Bapak Tamang. Orang Bapak Tamang yang tahu DP nilai baku mapalus ini, ruku. Ini kan orang jadinya ada dana dari pemerintah atau dari manapun ini. Jadi orang-orang semua ini bahwa tamang mesti lihat tuh nilai-nilai keminasaan masih ada. Jadi bukan cuma sekedar penyelamatan situs, orang mau kasih tunjuk tuh nilai-nilai keminasaan tuh baku mapalus ini masih ada. Jadi benar-benar yang dilakukan ini mengikuti juga tradisi Minahasa, yaitu mapalus. Iya. Nah, boleh Tonas gambarkan kira-kira konkretnya bagaimana itu dalam hal kerja-kerja penyelamatan situs budaya Minahasa, mapalus itu? Jadi mapalus begini. Jadi contoh penyelamatan situs ini kan tidak terbatas cuma di wilayah Tombulu, Tembuan, Tolor. Jadi karena di situ ada bangun jaringan komunitas. Jadi ada komunitas yang kita bangun, ada berjejaring dengan komunitas lain. Jadi ketika misalnya kelompok Kawasaran, iya, Kawasaran. Tonas melatih dan kemudian juga mengajak. Nah, jadi di tempat situ kita bangun komunitas, kita latih Kawasaran pada orang situ. Baru ada dengan biasa ikut dengan upacara yang kita bangun bagaimana itu kecintaan akan nilai-nilai tradisi ini dengan penanda-penanda kebudayaan ini. Situs-situs. Nah, dari situ tamang-tamang ini kalau memulai contoh di daerah situ ada situs yang rusak, orang baku-baku tambah, baku rumput di situ. Itu macam-macam dalam bentuk tenaga, dalam bentuk uang yang bisa dibagikan, mungkin kopi atau spermim atau macam-macam. Dan itu mapalus terasa. Iya. Jadi di situ ada rupa Nerlan tadi. Kan terus selama ini kan belajar sama-sama tuh. Jadi ada lain
ya dorang nggak dapat bakase apa rupa kopi gula lain bakas atau contoh semen perbaikan lain kasih bantu tenaga. Nah, di tempat situ bukan cuma lagi di orang di daerah itu, ada lagi dari berbagai wilayah Minahasa lain. Jadi baku-baku ganti sama dengan yang Tondano ini kan, itu kan ada 1 minggu lebih. Jadi 1 minggu lebih ini, memang sampai orang dari Ratahan ada. Itu karena kekuatan berjaringan. Ya, DP kekuatan berjaringan ini karena kerja-kerja ini sebenarnya bukan cuma penyelamatan situs, bukan cuma cerita soal Rinto Tarore. Bukan, ini kerja bersama. Jadi kerja bersama di mana ya orang-orang tua sih waris ini nilai ini. Itu mesti jaga baik-baik nilai ini dengan ini nilai terpelihara baik-baik. Mau komando, mau baca penyelamatan situs di sini. Gampang itu mau terlaksana karena semua ada di hati dengan pikiran. Apa yang diceritakan oleh Ton Asrinto ini sebenarnya ingin juga mengatakan pada kita atau ingin membuktikan pada kita bahwa Mapalus itu sebagai tradisi warisan leluhur masih hidup. Itu dibuktikan oleh dengan kerja-kerja kebudayaan dalam hal penyelamatan situs. Sebab misalnya kalau dia lembaga-lembaga resmi, institusi resmi dalam rangka mulai dari penelusuran dan sebagainya, semua dana sampai pada perbaikan dan sebagainya, termasuk edukasi itu juga dana. Tapi Ton Asrinto dan teman-teman tidak terutama berbicara anggaran, berapa anggaran untuk perbaikan 1 situs, 10 situs dan lain sebagainya. Tapi semua bisa terjadi karena ada satu kekuatan bersama, yaitu Mapalus. Luar biasa sekali. Nah, pertanyaan berikut adalah, kira-kira selama melakukan kerja-kerja kebudayaan ini dalam hal pengembangan seni tari kawasaran, kemudian juga penggalian nilai-nilai pengetahuan tradisi Minahasa, dan termasuk yang terus dilakukan adalah penyelamatan situs-situs itu, apa pernah atau apa saja yang pernah Tonas temukan sebagai sebuah tantangan dalam melakukan ini, baik tantangan ke dalam ataupun tantangan keluar dengan yang pihak luar? Kalau di kawasaran sih ya memang sampai saat ini dari kawasaran sampai saat ini ada di beberapa tempat. Karena saya pikir kurang pengetahuan sampai bilang ini tarian sesat apa. Karena mungkin terkait dengan orang bilang buat tarian pakai tengkorak Pak, itu kan ada makna sama itu. Iya. Nggak cuma sembarang. Baru pandangan masyarakat. Iya, pandangan. Cuma juga agama kecil. Ya, sebagai kecil. Tapi itu tidak mengendorkan semangat untuk berjalan. Malah itu jadi penyemangat. Api penyemangat itu. Itu kalau di penyelamatan situs. Kalau di penyelamatan situs, kalau kita berada di penyelamatan situs, karena begini, ada berapa kasus ini penyelamatan situs terkait waruga di Bendungan di Kuil, baru ada berapa tempat lagi. Jadi di situ mau bilang, seharusnya ada satu lembaga pemerintah yang dari dorang boleh mau bikin penyelamatan situs atau apa, justru cuma sampai di data-data. Pada data habis itu di waktu ada pembangunan tabiar. Tabiar dalam pengertian begini, waruga di beberapa tempat, baik di pembangunan di Bendungan maupun di Benteng Raya. Kalau kita pikir di tempat ini orang cuma main langsung sudah pakai alat juga, pakai ekskavator, alat besar, main pindah juga. Jadi ada resiko rusak dan sebagainya. Pertamanya ada tata cara secara adat, baru kedua ini kan benda-benda benda-benda sejarah yang mesti perlakukan sesuai kata ada yang bidang ilmu akademis yang DP bidang ilmu situ, pikir arkeologi, tapi pikir sampai kerja ini kan bukan cuma sampai di bawah data begitu. Kita orang lihat kan boleh di negara-negara lain ada yang pakai ekskavasi begitu. Memang kerja-kerja memang enggak cuma langsung pakai ekskavator, angka cuma jadi barang prong sama dengan
sama dengan vas bunga, kan bukan begitu. Jadi mungkin ada yang berpikir bahwa benda-benda ini harus dimuseumkan. Tapi dalam pengertian pemahaman Tonas bahwa harus diatur sesuai tradisi dan dia tetap menjadi bagian dari kebudayaan. Orang bisa terus belajar dengan situs-situs itu, atau bahkan melalui situs-situs itu orang dapat terus menggali pengetahuan Minahasa begitu ya. Itu jadi ruang belajar. Ruang belajar. Yang pokok itu jadi ruang belajar bersama. Ya. Dan itu sumber pengetahuan bagi semua orang yang kalau warga dari DP awal cuma dapat pakai alat angka kumpul di satu tanpa begitu. Mau bagi apa kalau cuma pakai begitu? Ini cuma sama dengan vas bunga ini. Nah, sudah dari berapa tahun lalu, bahkan berpuluh-puluh tahun lalu, ada suatu keprihatinan bahwa banyak sekali situs-situs budaya kita yang bukan terutama karena alam, tapi karena ulah manusia hancur. Nah, apa pendapat Tonas tentang fenomena itu? Dan mungkin yang melakukan itu orang Minahasa juga. Iya. Ya, bagaimana pendapat Tonas? Itu yang paling pokok kita pikir. Di waktu orang tahu ini apa, dia tahu mesti mau bagaimana. Jadi kalau dia tahu ini waruga betapa penting ini waruga ini, situs-situs lain ini kan bagian dari penanda peradaban kebudayaan orang-orang Minahasa. Kalau dia tahu betapa penting ini, terasa dia nggak mau cuma buat pikir mau ambil sesuatu dari situ mau jual. Jadi tuh hari ini bagaimana tuh nilai-nilai keminahasaan, bagaimana benda-benda ini, DP pemahaman, DP pengertian akan benda-benda ini, situs ini, bagaimana orang tetap mesti jadi jadi bahan. Jadi bahan perbincangan, bahan di ruang belajar. Karena itu boleh dikatakan teks-teks kebudayaan juga. Ya, Tonas sebelum datang ke studio ini berada di satu lokasi yang juga terdapat situs budaya Minahasa. Sampai jam berapa tadi Tonas di Benteng Raya? Tadi sampai jam 5:30. Jam 5:30. Dan sudah melakukan aktivitas di sana berapa hari? Ini 7 hari. 7 hari. Karena hari pertama orang survei, baru di hari berikut baru kerja. Sudah tahu DP jalur-jalur tuh mau bahan. Boleh kira-kira Tonas ceritakan untuk mengakhiri diskusi kita ini tentang sedikit tentang situs itu dan apa yang sudah Tonas dan teman-teman lakukan di situs itu dan mengapa harus melakukan sesuatu di situ. Jadi di situs itu tepatnya di Minawanua atau di bekas pemukiman tua Liang. Sebelum Perang Tondano itu. Iya, sebelum Perang Tondano. Jadi situ ada Watu Panimbe. Jadi Watu Panimbe itu penting sekali. Jadi Watu Panimbe itu jadi penanda sejarah. Jadi kalau menurut kita, Watu Panimbe yang ada di Minawanua itu jadi penanda berdirinya satu etnis, satu komunitas. Ya, komunitas orang-orang Tolour. Tapi pikir dari situ orang bermula. Dari situ jadi boleh dari perhitungan silsilah itu lebih dari 1000 tahun DP umur dari perhitungan silsilah. Jadi itu situs lagi yang situs yang jenisnya berbeda dengan Waruga karena dia beda. Watu Panimbe. Kalau di Tontemali itu ada yang sebut Watu Tumotoa. Jadi apakah juga sama dengan Watu Sumanti? Watu Panimbe itu batu tanda berdiri kampung. Dia sama, itu batu jenis batu Tinanian. Watu Tumani kampung. Kalau di Temboan ada Watu Katarindoong, Batu Tumotoa. Kalau di Tombulu ada Batu Tumani, Batu Sumanti. Nah, itu sama satu jenis itu. Cuma memang kalau khusus di etnis Tolour itu disebut Panimbe. Jadi Panimbe ini yang orang sementara pondasi DP pinggir itu menjaga kok supaya ini kan Panimbe ini waktu sebelum terendapa ini sudah tutup rumput di situ. Jadi dengan rumput tinggi-tinggi sudah tutup. Orang nggak bisa lihat lagi. Baru di situ kan DPR kan selalu meluap itu. Jadi bagaimana menjaga tuh dia, orang dengan tamang-tamang di sana, komunitas budaya, orang pertama, orang bersih itu, ada sekitar 2 hari orang kasih bersih, 1 hari survei,
2 hari orang kasih bersih, baru di selanjutnya orang drop bahan. Gitu orang pondasi di pinggir. Itu yang bahan-bahan itu yang DP material ya dari teman-teman. Baku-baku tambah. Semen, pasir, batu, kerikil. Itu dari teman-teman semua baku tambah. Dan selain materialnya juga orang yang mengangkut dan sebagainya. Itu semua Mapalus baku-baku ganti. Ada dari teman-teman dari kampung seputaran, terutama kampung seputaran di Tondano. Malahan waktu itu ada dari Kembe sampai di Ratahan yang kita bilang tadi. Baru ada beberapa mahasiswa, ormas adat, dari mana saja di Tanah Minahasa? Iya, jadi yang paling pokok apa ini dari berbagai elemen, dari berbagai tampak ini, karena ada rasa memiliki. Ini milik bersama. Penanda kebudayaan ini milik bersama, bukan cuma milik satu tampak yang di situ. Ini milik bersama, yang penting kontor menjaga sama-sama. Dan selain itu, bersama dengan itu adalah mengajarkan tentang apa arti nilai dari berjalan bersama semua, termasuk yang biasa disebut edukasi, pengetahuan budaya tradisi. Sudah sampai di mana Tunas tahap sekarang? Apa semacam perbaikan atau bagaimana kemudian membuat situs itu menjadi bagus lagi lokasinya? Jadi situs itu kan telah bikin pagar beton itu pelindung. Baru sekarang di tahap akhir ini, tinggal finishing kalau sekarang. Finishing. Iya. Paling 1,5 hari lah selesai. Dan waktu Panimbe di Minawanua ini salah satu dari yang sudah dikerjakan dan masih akan ada lagi. Ya, masih ada. Dan apakah Tonas akan tetap konsisten dengan melakukan kerja-kerja ini? Kalau soal itu ya konsisten pasti itu. Ya sampai di mana titik manis masih kasih kesempatan. Sebagai sebuah panggilan. Oke, terakhir. Kira-kira apa yang bisa boleh Tonas sampaikan kepada Tou Minahasa di mana saja kaitan dengan apa arti makna memelihara, merawat situs-situs budaya Minahasa, kaitan dengan kita berusaha untuk melanjutkan kebudayaan Minahasa secara lebih luas. Yang pertama, situs-situs ini penanda. Penanda kebudayaan, penanda ingatan. Penanda keterhubungan torang dengan torang leluhur. Nah, penanda keterhubungan torang dengan torang akar. Jadi akar ini sumber kehidupan. DP sumber. Jadi putus hubungan dengan akar berarti putus sumber kehidupan ini. Torang hilang kepercayaan diri. Torang tahu dari mana torang asal. Semua mesti punya akar. Semua mesti ada akar. Jadi dengan torang menghargai, dengan torang merawat ini sama yang torang merawat torang ingatan. Jadi tidak ada ranting buah tanpa tuur, tanpa akar. Dan itu pentingnya untuk kemudian terus melakukan penggalian asal usul antara lain yang ditandai oleh situs-situs budaya. Oke, demikian Tonas Rinto. Makasih banyak sudah berbagi banyak hal. Dan Tou Minahasa yang menyimak ini tentu juga mendapat pencerahan, pengetahuan. Dan kita sudah berbicara tentang bagaimana kerja-kerja kebudayaan dilakukan oleh Tonas Rinto dan teman-teman tentu dalam bentuk penyelamatan situs-situs budaya Minahasa, terutama misalnya Waruga. Dan yang terakhir ini Watu Panimbe di Minawanua. Dan itu sudah berapa dari banyak yang sudah dilakukan. Dan ini dimaknai sebagai sebuah panggilan. Sebagai Tou Minahasa. Jadi mungkin ada orang yang datang menyelamatkan situs budaya Minahasa lebih kepada bahwa dia mendapatkan sesuatu dalam bentuk material, tapi yang justru luar biasa dari mendengar cerita Tonas Rinto Talore bahwa ini semua didorong oleh spiritualitas keminahasaan. Demikian Tou Minahasa diskusi atau percakapan bercerita dengan Tonas Rinto Talore, seorang penjaga tradisi budaya Minahasa yang terus melakukan kerja-kerja kebudayaan Minahasa sebagaimana Tonas dengan kemampuannya dalam bidang seni, dalam bidang pengetahuan tradisi
dan juga kemudian dalam hal membangun jaringan dengan teman-teman. Makasih banyak Tunas, Ya, Pintu Terore, Pakatuan wo Pakarawiran. Tabia atau binasa.